Sektor perbankan di Amerika Serikat sedang mengalami guncangan hebat dalam seminggu terakhir. Diawali dari kolapsnya Silicon Valley Bank, bank investasi yang berfokus pada startup dan modal ventura ini harus gulung tikar hanya dalam waktu 48 jam dan meninggalkan kerugian serta deposito gagal bayar senilai miliaran dolar Amerika Serikat. Padahal Silicon Valley Bank bukanlah bank yang main-main. Bank ini tercatat sebagai bank terbesar ke-16 dan memiliki aset sebesar 209 miliar dolar Amerika Serikat. Kolapsnya Silicon Valley Bank tak ayal memicu efek sistemik pada perbankan tak hanya di negeri Paman Sam, tetapi juga di negara lain. Yang teranyar, setelah Credit Suisse di Swiss yang kesulitan likuiditas, kini giliran First Republic Bank Amerika Serikat yang harus disuntik dana dari 11 bank senilai 462 triliun rupiah demi menghindari kebangkrutan. Pemerintah Amerika Serikat sejatinya tak tinggal diam melihat potensi dampak sistemik dari kejatuhan Silicon Valley Bank mulai dari Presiden Amerika Serikat Joe Biden hingga Menteri Keuangan Amerika Serikat Janet Yellen yang berjibaku mengatasi krisis di perbankan negeri adidaya ini. Pemerintah Amerika Serikat bahkan menjamin perbankan di negara ini aman dari dampak Silicon Valley Bank. I want to briefly speak about what's happening in Silicon Valley Bank and Signature Bank. Today, thanks to the quick action of my administration over the past few days, Americans can have confidence that the banking system is safe. Your deposits will be there when you need them. Small businesses across the country, the deposit accounts at these banks can breathe easier. Well, we felt that there was a serious risk of contagion that could have brought down and triggered runs on many banks. And that's something, given that our judgment is that the banking system overall is safe and sound, depositors should have confidence in the system, and we took these actions. Namun kejatuhan Silicon Valley Bank nampaknya akan menjadi neraka baru bagi startup dan modal ventura di Amerika Serikat. Tercatat ada sejumlah investor startup yang menyimpan dananya di Silicon Valley Bank. Salah satu startup yang terdampak kolapsnya Silicon Valley Bank adalah Shelf Engine yang menyimpan seluruh uangnya. Stefan Kulp, CEO dan pendiri Shelf Engine, menyatakan perusahaannya kesulitan untuk menarik seluruh dananya dan akan berdampak pada kelangsungan bisnis perusahaan yang dipimpinnya. Senada Dion Nelson, CEO Keto Digital pun menyebut akan ada efek bagi perusahaan yang dipimpinnya dari kejatuhan Silicon Valley Bank. That we will get access to $250,000 on Monday, but after that, trying to get access to the remaining capital is going to take months. So the reality is we can't operate our business without accessing some capital. So our options are basically to go find debt until we can get access to this capital. We can't pay our vendors today. What happens when tens of thousands of companies can't pay their vendors anymore because they don't have cash in the bank? We're facing something much more than just my company potentially collapsing, but something economically very dramatic. Well, it's happened pretty quickly. If you think about the last 24 hours, it's interesting. As a CEO, there's a network of people that have very similar situations. So there's a lot of text messages, Slacks, and emails going back and forth, and people just figuring out what they're going to be able to do. Because in the end of it, if you're all here and things are locked up, it's very difficult to operate your company. Bukan hanya ekosistem startup di Amerika Serikat saja yang terdampak kejatuhan Silicon Valley Bank, namun ini juga akan mengancam keberlangsungan hidup startup di negara lain seperti di Inggris, Israel, hingga India. I think it's really important to recognize how important SVB is in the tech ecosystem globally, particularly in the US and in the UK. We as a business have many, many tech clients that use SVB, and this would have ripple effects for the economy globally. If these companies don't have access to their funds, if they're not able to make payroll, which will be coming up very soon, if they're not able to pay the suppliers, and it's important to recognize that these companies are also the lifeblood of the innovation ecosystem. Padahal industri startup dan teknologi dunia sedang tidak baik-baik saja. Tumbuh bak jamur di musim hujan, industri startup memasuki masa bubble burst yang menandai berakhirnya era bakar uang diikuti dengan fenomena PHK besar-besaran para pekerja di bidang startup.
Lalu, apakah ekosistem startup dan juga modal ventura di Indonesia akan terdampak dari kejatuhan Silicon Valley Bank ini? Pakar bisnis dari Universitas Indonesia, Renald Kasali, mengatakan gelombang disrupsi kedua kini tengah dihadapi industri startup dunia. Sempat mengalami kejayaan di masa pandemi, kini startup harus menghadapi kenyataan berakhirnya era bakar uang dan memasuki masa efisiensi. Sementara itu, menurut Ketua Umum Asosiasi Modal Ventura Indonesia Amvesindo Edi Danusaputro, keruntuhan SVB di Amerika Serikat tidak akan berdampak terlalu besar pada startup di Indonesia. Pasalnya, belum ada startup di Indonesia yang menaruh dananya di Silicon Valley Bank. Jikapun ada, nilainya teramat kecil. Jadi minimal ya dampaknya dari visi ke Indonesia. Apakah ada startup Indonesia yang menaruh dana di Silicon Valley Bank? Indikasi saya dari teman-teman sih nggak ada, atau kalau ada kecil sekali ya. Jadi ya kenapa? Karena ya buat apa juga startup, meskipun startup besar di Indonesia buka rekening bank atau naruh dana di Silicon Valley Bank gitu ya, terlalu jauh juga gitu. Mau buat dipakai untuk operasional, untuk bayar gaji dan segala macam kan susah gitu. Mereka banknya biasanya operasionalnya di sini gitu ya. Jadi memang itu bank Silicon Valley Bank itu untuk men-serve, it's a regional bank. Senada Ketua Dewan Pembina IDEA yang juga Menkominfo periode 2014 hingga 2019, Rudiantara menyatakan dampak yang ditimbulkan dari kolapsnya Silicon Valley Bank di ekosistem startup tanah air relatif kecil. Namun, ke depannya, para investor dan modal ventura akan lebih berhati-hati dalam menyalurkan pendanaannya kepada perusahaan rintisan. Memang istilahnya kita ini belum keluar dari tanda kutip berkurangnya atau keringnya likuiditas dari venture capital ataupun LP ya untuk menyimpan dananya di startup ya. Sekali lagi keringnya ini bukan berarti tidak sama sekali. Seperti saya sampaikan, tetap ada saja yang akan menyimpan dananya, karena beberapa teman-teman startup juga sekarang sedang menyiapkan untuk pendanaan ronde-ronde seri-seri berikutnya yang lebih tinggi. Dengan jumlah penduduk yang besar didukung dengan anak muda yang kreatif dan inovatif, industri startup masih punya peluang yang lebih besar untuk tumbuh dan menguasai pasar di Asia Tenggara, bahkan di Asia. Seperti kata pepatah, hanya ikan mati yang ikut arus. Sejatinya, industri startup dan teknologi di Indonesia harus mampu terus beradaptasi menghadapi tantangan zaman dan juga pendanaan.